kami dari kelompok 6 Sisito akan mendiskusikan tentang isu aktual peran dalam peran mahasiswa. Dan sebelum kita mulai diskusi, kita akan memulai perkenalan terlebih dahulu dari silahkan Vina. Halo, nama saya Vina Nazala Yomi dengan nomor NPM 022. Halo, nama saya Rosliani Suratami Jalani dengan nomor NPM 026. Halo, nama saya Nabila Sempurna Putri dengan nomor NPM 110. Halo, nama saya Cynthia Nuraini dengan NPM 109. Halo, nama saya Risa Putri Lestari dengan nomor NPM 074. Halo, nama saya Istia Sasi dengan nomor NPM 082. Halo, nama saya Gada Alwida dengan NPM 040. Halo, nama saya Reza dengan NPM 040. Halo, nama saya Taufik Rahman Aladin dengan NPM 085. Halo, saya Muhammad Rafi Rahmadi dengan NPM 1. Saya Muhammad Diki Nuril Ibrahim dengan NPM. Saya Pandu Pradana dengan NPM 075. Saya dengan Zahira Sempurna Fadilah dengan NPM 098. Saya Anis Ramadhani dengan NPM 076. Saya Lauza Alivia dengan NPM 077. Halo, saya Awalia Maskun dengan NPM 3 digit terakhir 021. Oke guys, di sini kita santai aja ya, soalnya kita ngobrolnya diskusi hangat ya, diskusi hangat di sore hari ini. Pertama kita bakal mulai tentang kita kan nih sebagai mahasiswa baru ya di Universitas Siliwangi. Terus ada banyak hal baru yang kita dapatkan di masuk ke universitas. Kita dapat banyak hal baru ya kan ya. Terus kayaknya hal yang pertama yang aku tangkep di sini itu kayaknya tentang moral deh kan di dalam peran mahasiswa tuh ada 5, saya ada banyak sih ya. Salah satunya itu kan ada menjaga akhlak yang tentang moral, tentang adab gitu. Menurut kalian gimana? Saya sih memang mungkin kita itu masih terlalu, jadi banyak banget teman-teman yang berkaitan dengan moral. Kayak kebanyakan mahasiswa itu memang mereka punya sifat yang dibawa dari sejak SMA, jadi kayak mereka tuh agak kurang gitu dalam beradab. Kalau menurut yang lain gimana? Dari laki-laki lagi. Kalau menurut aku, moral itu sangat penting karena kita sebagai mahasiswa itu kan tidak hanya seorang yang sedang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, tapi juga kita sebagai mahasiswa itu menjadi bibit unggul dan juga untuk masa depan ke depannya. Jadi kita tuh harus mempunyai kayak jiwa kepemimpinan dan juga moral yang baik gitu. Dan peran mahasiswa ini dibutuhkan, yaitu biasanya adalah moral force. Dan itu emang sangat diperlukan karena kita sebagai mahasiswa itu nantinya bakalan jadi penerus gitu. Jadi peran mahasiswa itu dibutuhkan untuk apa ya istilahnya, membentuk karakter kita. Jadi secara realnya, secara isu aktualnya, secara nyatanya aja ada di depan mata kita sendiri dan kita sedang rasain sendiri ya sebagai mahasiswa baru. Kayak nomor 1 tuh akhlak, mungkin menurut aku ya, ilmu juga itu penting, pengetahuan penting, tapi akhlak dan adab itu kayaknya lebih awal dari ilmu gitu. Menurut yang lain gimana? Ketika apa tadi yang dibilang tadi, soalnya kan banyak di sini orang yang cerdas tapi belum tentu benar. Yang lain? Jadi pengimplementasian moral dan etika yang baik oleh mahasiswa itu sangat penting karena nanti di kampung halaman mahasiswa itu akan dianggap sebagai orang dengan pendidikan yang lebih tinggi, dan nanti mungkin mahasiswa juga bakalan diangkat sebagai misalkan pejabat RW atau RT untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga akhlak yang baik akan menunjang mahasiswa tersebut itu menjadi role model bagi masyarakat. Yang lainnya Bisa seperti yang udah dikatakan sama teman-teman tadi, mahasiswa ini adalah sebagai moral force atau pasukan moral yang bakal menunjukkan atau panutan bagi masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang akhlak itu kurang ya. Padahal jadi pintar tapi dalam akhlak yang kurang kayak misalnya itu tidak sopan, tidak atau tidak menghargai wanita, ya.
dan faktor. boleh. Yang lainnya mungkin yang mau tahu kan itu bener ya. Jadi tadi kan kita ngomongin isunya ya, masih isunya nih. Terus solusi menurut kalian nih, menurut kita yang masih jadi maba ini gimana sih? Kayak kan akhlak tuh emang bener ya harus dijunjung tinggi ya, adab tuh harus dijunjung tinggi lebih dari ilmu. Terus kita sebagai mahasiswa baru nih, kan kita juga kadang dicap ih gak sopan, ada tingkat tidak sopan. Padahal kadang juga kita udah merasa kayak kita udah merasa itu sopan kok gitu. Nah, terus menurut kalian gimana sih? Karena menurut gue juga yang perihal adab dan akhlak tuh nggak selalu harus maba gitu. Misalnya siapapun itu mahasiswa yang mahasiswa itu harus memiliki adab dan akhlak dan moral yang tinggi gitu. Menurut kalian gimana solusinya biar kita tuh berakhlak, beradab gitu, nggak cuma sama kakak tingkat tapi sama siapapun, bahkan sama teman sendiri gitu. Kita harus lihat dulu dari apa sih kendalanya, bukan kendala, apa sih aja kalau udah kayak gitu aku ya kalau sebagai mahasiswa kan jadi mahasiswa yang apa sih bertanggung jawab, terus kan itu juga sebagai peran mahasiswa kan banyak ya. Nah itu kita tuh lebih kasih materi, kita tuh disuruh jadi mahasiswa yang punya banyak tanggung jawab, tapi cara jadi mahasiswa apa sih cara kemudian sangat apa sih namanya itu terlalu memaksakan. Jadi kitanya tuh kayak ya dari awal sebagai maba kita mungkin ke kakak tingkat atau awal-awal doang biar kita mengimplementasikan, tetapi jika kita sudah jadi kakak tingkat pasti Jiwa aslinya keluar lagi. jiwa seniornya pasti ada. Tapi dari awal juga emang udah ada yang benar-benar kata aku juga kayak dari awal tuh emang dipaksa, tapi emang ada bagusnya gitu kayak di kader gitu, kayak kita tuh dibimbing dibuat karakternya sebagai jiwa mahasiswa. Tapi kadang kalau misalnya ngeliat udah semester 2, semester 3, semester akhir itu tuh pasti udah beda lagi ya, udah kayak kadang aku juga pernah secara aktual melihat kakak tingkat waktu aku SMA ngeliat udah semester 7 atau semester 5 di itu lagi, itu di sekolah aku ya, ada mahasiswa lewat itu lagi Indonesia Raya. Kan kalau lagi Indonesia Raya tuh suka ini ya stop berhenti terus hormat ya hari apapun itu. Terus itu mahasiswa semester akhir dia lewat gitu aja tanpa, padahal di situ ada bendera merah putih lagi dikibarkan, lagi bukan hari Senin loh ya, bukan lagi upacara, terus dia lewat gitu aja kan. Terus emang menurut aku jadi tuh kayak itu sesuai dengan diri masing-masing loh, jadi kayak gimana kesadaran diri masing-masing, kayak pilihan juga gitu loh jadi mahasiswa. Gimana? sebelum kita nyari relasi ke orang lain juga dari diri sendirinya dulu kita menerapkan tentang moral tersebut, karena kan ini kan bukan terkait apa aja kan, kita juga kan bakal menjadi satu untuk seterusnya. Jadi kalau misalkan kita di kanan dan sekarang menerapkan buat baik diri kita juga, nanti kan orang lain pasti berefleksi kan, entah itu mau sama kita sendiri atau komunitas kita itu bersendiri. Kalau misalkan kita udah baik, insya Allah terus yang lain juga bakal menimbulkan baik tersebut. Dan kayak ngeliat misalnya kemarin Martin atau kemarin lagi Ombuds, terus kayak ada cutting yang baik kita kayak terus kayak kelihatan value-nya tuh tinggi, pasti ke kita itu juga kayak wah aku juga harus kayak gitu tuh, kayak mengikuti jejak cutting tersebut. Iya. Ya benar sih kata Gada tadi ya, jadi hati itu bisa mencerminkan gitu. Jadi saya dari saat itu tidak usah ya kayak membentak-bentak gitu. Terus saya tuh tidak usah membentak-bentak karena setiap orang itu memiliki kayak didikannya itu berbeda-beda. Itu kan berbeda, kayak orang tua saya kan mendidik kita ada yang halus, ada yang keras, kan kita beda-beda. Jadi kayak pas kakak Nika bilang juga keberhasilan Mabim ini 90% katanya. Apa ada 40%? Menurut saya itu tidak mungkin ya, karena meskipun begitu juga mungkin hanya di semester ini doang ya. Sebenarnya dia bakal berubah lagi ya. Karena kan kita juga kan manusia gitu, dan juga menurut saya ada penilaian kita semua juga, didikan kita juga beda-beda gitu. Jadi
tidak semuanya bisa dididik dengan keras, dengan lembut. Kan ada juga yang lembut, dia akan nurut tuh, akan baik. Tapi apabila kita dikerasin, dia aja malah lebih down, mentalnya malah lebih hancur gitu. Ada juga kan seperti itu, lebih turun, dia performanya malah lebih turun. Saya kayak gitu. Jadi menurut saya ya lebih baik saja gimana ya, jangan ada kayak bentak-bentakan gitu, tapi cutting itu mencerminkan gitu, bukan apa namanya, bukan menjudge, kayak bukan menjudge ini kita, moral kita gitu, moral kita kayak gimana, kamu tidak sopan seperti ini, jangan menjaga itu, tapi kita tuh contohkan dulu nih gimana cara sopan tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Setuju kan itu? Iya, setuju. Nah, selain dari diri kita sendiri juga, kita tuh setelah memperbaiki diri, ada baiknya kita memperbaiki sistem yang ada gitu. Jadi tidak perlulah ada sistem kaderisasi yang seperti itu banget. Nanti kan itu tidak akan menjadi stigma bagi kita bahwa kaderisasi itu harus galak, harus keras sekali. Kita bahkan kalau misalkan gak dikerasin, kalau misalkan kitanya sadar dan dari cutting-cuttingnya juga baik gitu, kita kan pasti ada kesadarannya buat menjadi baik juga, untuk menjadi seperti itu juga di masa-masa yang akan datang. Mungkin pembahasan ini udah terlalu panjang ya guys, Ya, ini menurut aku pembahasan udah yang terlalu moral panas pun, ya. moral. Terus mungkin Moral selanjutnya ini aku mau ngebahas tentang agen perubahan gitu ya. Kan agen perubahan ya, agent of change itu kayaknya udah sering banget ya, setiap kemarin juga pas Ombus Universitas juga pematerinya juga ngasih agent of change. Lagi SMA juga pernah nggak sih denger kan, kayak setiap ini tuh, setiap pematerian, setiap acara tuh ini selalu aja ada agent of change. Nah, menurut kalian gimana sih agent of change bagi mahasiswa gitu loh, kayak beneran changing gitu gimana? Tapi kalau menurut aku pribadi ya, agent of change itu start from ourselves gitu, mulai dari kita sendiri, dari misalnya bangun pagi misalnya udah bisa mengontrol, kayak pas malamnya tuh aku besok jam 4 misalnya bangun, terus sholat tahajud misalnya, terus sholat subuh, terus habis itu jam 7 berangkat kampus, terus jam 12 pulang, terus pas pulang dari kampus langsung ngerjain tugas mungkin, terus nanti ada me time-nya gitu, jadi bisa ngontrol. Menurut aku itu agent of change bagi diri sendiri ya. Terus menurut kalian mungkin yang belum ngobrol dulu dari Vina mungkin. Buat aku sih kayaknya merubah sistem gitu ya, merubah sistem yang kayak tadi mungkin kalau kita pengen apa yang kita rasain nggak terjadi kemudian hari, jadi kita dulu dong yang harus berubah. Jangan sampai tertanam dalam mindset kita tuh, kita juga udah ngerasain ini, pengen dong kita balas dendam. Jangan ada, jadi harus bisa merubah dulu buat kita berubah. Boleh dari Nabila? Jadi kalau menurut aku ya, jadi itu emang harus introspeksi diri lagi, terus mulai ubah schedule kita kan, jadi ya emang susah sih buat jadi apa sih namanya, buat apa sih agen perubahan. Yang berubah. jadi kita kan susah buat berubah, kan kita awalnya dari SMA kan, SMA pas gini terus Ada ada baru. barunya emang susah, tapi ya Mau gak mau. nggak mau itu harus punya tanggung jawab yang gede. Kalau dari Ismi gimana? Mahasiswa sedang jauh ini adalah peran yang sangat berat. Secara tidak langsung menjadi peran sebagai agent of change, jadi merubah masyarakat ke arah yang perubahannya itu ke arah yang lebih baik ya kan. Kami Ya benar. Apa? Gue dari Nisa. Jika rebunya admin, oh ya, admin, kita uang panas melakukan di sini aja apa sih dorongan kaderisasi. Menteri lain
pandu mungkin boleh, bawa dedaf juga boleh. Gak cuma buat diri sendiri gitu, dalam hal kecil kayak gitu. Jadi dari pandu boleh. Menurut saya mahasiswa pada itu sangat penting. Kalau kita bisa berubah pada diri sendiri, tanggung jawabnya beberapa aturan pada saat itu kita dapat berubah satu-satu pekerjaan yang saya inginkan. Misalnya yang saya dihargai jika kita bisa juga Mindset lebih baik gitu. dan kita bisa masuk karena dengan banyak belajar atau membangun relasi bangun citra baik ya. Membangun citra baik ya. Nggak tahu nanti kita keluar dari mahasiswa seperti Bisa jadi ya. Dan kita kan mahasiswa. kalau tadi dari Reksa boleh. harus bisa menempatkan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, seperti kayak jangan plagiarisme atau menjebak karya orang lain. Kita tuh harus melihat hal-hal kecil dulu, karena biasanya hal-hal kecil itu bisa berubah menjadi besar, dan hal-hal kesalahan-kesalahan yang bisa membuat atau membuat menstimulus kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Jadi kita tuh Ya, aku juga setuju sama Resa karena dari hal-hal kecil manajemen waktu itu kan sekarang tuh korupsi tuh kita sekarang ngeliat kayak DPR korupsi waktu kayak wah gila DPR korupsi waktu, padahal coba cek diri kita sendiri sekarang kita saja kita tanpa lulus kita nggak tahu, kita mungkin nanti bisa jadi pengusaha, mungkin bisa jadi yang bisnisman, bisniswoman, atau kita bisa kerja di politik, dutaan. Itu kan dimulai dari kita sekarang. Terus misalnya kita sekarang nih mau masuk kelas, tadi kata Resa bener bilang saya masuk kelas tuh jam 7.00, tapi kita tuh kelas jam 7.05 karena kita bangunnya misalnya kesiangan karena malamnya begadang, atau kita menyepelekan waktu kayak wah masih jam 6, masih jam setengah 7 ini deket ini, kayak menyepelekan waktu, padahal sesimpel datang di core time itu tuh karena signifikan bisa jadi habit untuk kedepannya gitu, hadiri rapat atau diskusi juga. Gimana? Boleh, ya aku setuju banget ya. Karena mahasiswa itu sebagai aliran atau blok buat pendidikannya, terus kan kayak kita punya hal buruk, kita punya yang tidak etis nanti buru-buru gitu ya, karena kita itu kita harus mengubah keadaan. Contoh faktualnya yang harus kita katakan itu ketika masa dengan Soeharto dan 98 itu kan mahasiswa sangat berperan ya, Ya, banget ya, ada demo. dan informasi karena dia mahasiswa. Kita tuh harus mencontoh mereka yang sudah memiliki. Ya, kita juga harus sama benar kata Lulu, kita ngeliat dulu pas masa lampau saat masa Soeharto yang mahasiswa tuh demo abis-abisan soal tentang politik yang terjadi saat itu, di saat di saat itu yang kayak bener-bener ekonominya turun dan segala macam, kan sangat-sangat kacau.
Nah, sekarang kami akan sedikit menambahkan ya tentang korupsi yang tadi belum dilanjutkan. Boleh dilanjut oleh mungkin Zahira. Jadi menurut aku yang awalnya peran mahasiswa menjadi agent of change itu kita harus benar-benar berubah dan membiasakan sikap kita yang awalnya selalu diatur dan selalu disiapkan sekarang menjadi mahasiswa yang bisa berpikir kritis dan bisa menyiapkan diri kita untuk membawa perubahan pada masyarakat yang lebih spesifiknya juga kepada diri kita sendiri. Aku juga setuju sama yang tadi Zahira udah sebutin ya, kalau mahasiswa sebagai agent of change. Mungkin diskusinya dicukupkan sekian. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 6 Friends Mahasiswa